kelas. Itu conditional sih sebenarnya. Miss akan memberikan permainan atau game bahasa Inggris dengan kategoris. Kategoris itu bagaimana sih? Oke, dilakukan lebih dari satu orang juga. Lalu bisa berkelompok atau perorangan. Lalu peralatan whiteboard dengan 2 spidol, 2 marker. Jadi kalau ini harus 2 spidolnya. Nah, manfaatnya untuk apa? Ini melatih daya hafal kosakata juga, sama sih seperti permainan Fly Swatter tadi manfaatnya, tapi beda cara mainnya. Nah, bisa dilihat di sini cara bermainnya. Seperti biasa, bagi kelompok menjadi 2 bagian. Lalu kita meminta masing-masing kelompok untuk mengirimkan satu perwakilannya ke depan kelas atau ke depan tempat belajar. Lalu yang selanjutnya, guru memberikan 2 spidol tadi, satu untuk perwakilan dari kelompok A, satu untuk perwakilan dari kelompok B. Setelah itu, guru menuliskan sebuah kategori. Kategori itu maksudnya gimana nih? Misalkan kategori yang guru berikan animal. Kalau animal berarti anak-anak harus menjawab, harus menuliskan kayak misalkan ant, bird, or frog, or something like that, or another, or the other things, the other animals, hewan-hewan lain yang mereka harus tuliskan di papan tulis. Boleh misalkan kategorinya dari animal, fruits, buah-buahan, or misalkan kalau untuk yang tingkat SLTP atau SLTA bisa juga noun, kata benda, kategori kata benda, or verb, kata kerja. It's up to us. Itu terserah kita sebagai seorang guru. Nah, dengan diberikan waktu setelah guru siap menuliskan kata-kata yang termasuk kategori tersebut dengan benar. Nah, jadi guru menuliskan kategorinya dulu di atas. Contoh seperti ini biar lebih jelas. Misalkan guru memberikan untuk tingkat SLTA, oke guys, I will give you noun. Aku akan memberikan kata benda sebagai kategorinya. Lalu guru membuat garis seperti ini. Lalu garis lagi dibagi menjadi 2 bagian. Nah, bisa dilihat kesimpulan tulisan ini. Ini nanti diisi oleh kata benda yang oleh kelompok A. Yang diberinya itu kata benda oleh kelompok B. Jangan nyontek gitu ya penulisan. Dan ini diberi waktu. Nah, nanti setelah selesai, misalkan oke, I give you time 2 minutes. Setelah 2 minutes, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, done, enough, time is over. Waktunya selesai. Nah, lalu setelah itu guru menghitungnya dan siapa yang banyak itu temannya. Supaya lebih jelasnya, cek ya. Oke, bagaimana? Menyenangkan juga kan? Pastinya. Yang selanjutnya, ini yang terakhir sih, game terakhir yang Miss berikan. Ini paling seru. Anak-anak yang middle jenis paling lagi permainan ini. Permainan apa sih itu? Oke, kita lihat ya. Nah, moving class. Moving class itu bagaimana? Oke, dilakukan kalau bisa lebih dari 4 orang. Semakin banyak peserta itu semakin seru banget. Lalu itu dilakukan perorangan, enggak per kelompok. Kalau itu membawa diri sendiri saja kemenangannya, enggak membawa nama-nama kelompok. Lalu yang selanjutnya peralatan yang dibutuhkan, whiteboard itu hanya untuk menjelaskan permainan saja, tapi tidak begitu kalau tidak ada itu pun tidak apa-apa. Yang terpenting adalah ada spidol atau ada kursi kalau misalkan tersedia kursi banyak atau misalkan sedang di dalam kelas seperti itu. Lalu manfaatnya melatih kemampuan berbicara bahasa Inggris. Kalau ini manfaat dari game ini untuk melatih speaking dari anak-anak kita. Oke, sekarang bisa dilihat bagaimana cara bermainnya.
Nah, kita suruh siswa untuk berkeliling, oke. Make a circle, kita buat keliling seperti itu. Jika tidak ada bangku, mereka berkeliling dengan menggunakan jarak seperti itu. Tapi sebelumnya ditetapkan dulu satu orang siapa yang berjaga di tengah-tengah. Jadi mereka berkeliling dengan adanya jarak dan ditentukan siapa yang berdiri di tengah-tengah yang jaga kalau istilah dalam permainan gitu kan. Lalu jarak dari setiap pemain harus renggang seperti yang Miss bilang tadi. Setelah itu guru menandai setiap tempat dengan membulati sekeliling dengan spidol. Nah, jadi jika tidak ada bangku, kalau ada bangku sih gampang, tinggal bangkunya dikelilingi. Kalau ada bangku nggak usah ada jarak, saling dempet aja berdekatan, nempel nggak apa-apa, setiap bangku cuma membentuk lingkaran. Yang tidak mendapat bangku hanya yang jaga di tengah saja. Tapi kalau nggak ada bangku, bisa misalkan alternatif seperti ini, mereka berdiri berjarak, lalu kakinya diberi batas luarnya itu menggunakan spidol seperti itu. Jadi untuk menandai ini tempatnya, tapi yang nggak punya tempat itu hanya yang di tengah saja. Nah, seperti yang Miss bilang tadi, jika ada banyak bangku atau kursi, siswa bisa duduk di kursi dalam posisi kursi membentuk lingkaran. Lalu setelah itu yang tidak memiliki tempat hanyalah yang berjaga di tengah lingkaran. Nah, setelah semuanya siap, guru menjelaskan untuk mempraktekkan kalimat dalam bahasa Inggris. Misalkan boleh kata I like, saya suka, I don't like, saya tidak suka, atau bisa juga I have, saya punya, bisa juga I don't have, saya tidak punya. Nah, kalau misalkan dilanjutkan lagi, jika pemain yang tidak berjaga sama-sama suka, contoh seperti ini, misalkan yang berjaga di tengah, I like apple, saya suka apple. Jika yang tidak berjaga merasa bahwa dia itu suka apple juga, maka dia harus pindah posisi, dia mencari bulatan lain juga yang bulatan lain juga yang kosong, karena otomatis teman-teman yang lain juga karena merasa suka, mereka harus keluar dari tempat bulatannya itu, atau mereka harus berpindah dari bangkunya itu. Nah, otomatis seperti itu. Dan yang berjaga harus mencari ketika temannya beralih tempat, harus mencari ke tempat yang kosong, ke bulatan yang kosong atau batas tadi yang kaki dibuletin tadi. Nah, pasti nanti ada bersisa satu orang yang tidak mendapatkan tempat. Nah, yang tidak mendapatkan tempat, yang tidak mendapatkan bulatan, itulah yang berjaga seperti itu. Jadi ketika teman-temannya sibuk, yang berjaga misalkan bilang I like apple, yang lain sibuk cari tempat, dia juga harus sibuk mana yang kosong, lalu ditempatilah tempat temannya itu seperti itu. Tapi jika tidak merasa, boleh misalkan yang tidak berjaga diam aja. Lalu jangan lupa guru bertanya, why don't you move? Kenapa kamu tidak pindah? They should answer it. Mereka harus menjawabnya dan berusaha untuk mempraktekkan kalimat dalam bahasa Inggris walaupun hanya terbata-bata atau sedikit demi sedikit seperti itu. Kalau misalkan ternyata dia harusnya pindah, dia hanya males aja karena takut tempatnya di bagian ruangan, ya berarti dia lah yang menjaga seperti itu. Baik, untuk lebih jelasnya, oke, check it out ya guys ya. Nah, itu adalah video-video yang Miss berikan kali ini. Sebenarnya masih banyak sih video-video permainan lain, tapi sedikit-sedikit aja ya guys. Nanti Miss akan berikan di video-video selanjutnya. Mungkin cukup sekian video pembelajaran kali ini. Thanks a bunch, thank you very much, and don't forget to click subscribe. Jangan lupa untuk mengklik subscribe, like, suka, and share di mana-mana. Tolong, mudah-mudahan teman-teman ini pasti bermanfaat sekali. Khairun nas anfa'uhum linnas. Terima kasih banyak. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.